Respon Alex Rins jika MotoGP 2020 dimulai pada Agustus. Pembalap tim Suzuki X-Star, Alex Rins, membicarakan soal nasib penyelenggaraan MotoGP 2020. Perlombaan diketahui belum bisa dimulai sampai saat ini akibat merebaknya pandemi virus corona. Pihak penyelenggara MotoGP pun sempat menyebut adanya peluang untuk memulai perlombaan musim ini pada bulan Agustus. Balapan perdana berpotensi digelar di sirkuit Brno, Republik Ceko atau Red Bull Ring, Austria. Kedua seri ini memang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus. Mendapati hal tersebut, Rins pun memberi komentarnya. Ia tampak enggan untuk terburu-buru memulai balapan jika situasinya belum benar-benar kondusif. Sebab baginya hal terpenting adalah memastikan kondisi berjalan aman sepenuhnya saat balapan bisa kembali dimulai. Rins juga turut mengomentari wacana pihak penyelenggara MotoGP untuk menggelar musim ini tanpa kehadiran penonton. Ia sejatinya kurang menyukai wacana tersebut karena kehadiran penonton dinilai sangat penting untuk gelaran MotoGP. Tetapi, jika akhirnya keputusan tersebut merupakan hal yang terbaik untuk seluruh pihak MotoGP saat ini, Rins memastikan bakal menerimanya. Sebab, ia berharap perlombaan pada musim ini bisa tetap digelar. Mungkin ada opsi untuk memilih pada Agustus. Bagi saya, kami harus pergi ketika kondisi memang sudah aman. Saya tidak akan suka membalap dalam kondisi tanpa penonton. Tetapi, jika itu harus dilakukan, kami akan menerimanya. Tutup Alex Rins. Ada ketegangan pada hubungan Andrea Dovizioso dan Gigi Dalinya. Manajer Andrea Dovizioso, Simon Battistella, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait hubungan sang klien dengan pemimpin proyek Ducati di MotoGP, Gigi Dalinya. Menurutnya, ada ketegangan di hubungan antara Andrea Dovizioso dan Dalinya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan yang terlihat. Keduanya tampak sangat kompak, membuat Ducati Desmosedici semakin kompetitif. Hanya saja, Battistella menjelaskan ketegangan antara Dovizioso dan Dalinya merupakan situasi yang bisa membuat Ducati semakin kuat ke depannya. Memang benar ada ketegangan antara Andrea dan Gigi, tetapi itu adalah ketegangan profesional dan ketegangan yang berkontribusi dalam meningkatkan proyek Ducati di MotoGP. Prioritas keduanya bukan memaksa kehendak mereka masing-masing. Keduanya mempunyai hasrat yang sama melihat Ducati menang, baik Andrea dan Gigi ingin melakukannya, kata Battistella. Soal perpanjangan kontrak, Andrea Dovizioso sendiri kini salah satu pembalap top yang belum mengantongi kontrak untuk MotoGP 2021. Battistella kembali mengeluarkan pendapat yang menarik mengenai hal ini. Menurutnya, soal perpanjangan kontrak, Ducati lebih membutuhkan Dovizioso ketimbang sang klien menginginkan tim pabrikan asal Italia itu. Ducati membutuhkan Dovizioso lebih dari Dovizioso membutuhkan Ducati. Karena ini juga menyangkut soal proyek teknis, jelas Battistella. Meskipun begitu, Battistella menegaskan Dovizioso, runner-up MotoGP 3 musim terakhir, berniat untuk tetap berlomba tahun depan. Seperti yang diketahui, mantan pembalap Repsol Honda itu sempat diisukan akan pensiun. Andrea ingin terus balapan, tapi dia belum memutuskan apa-apa karena ia ingin melihat bagaimana perkembangan proyek motor Ducati Desmosedici. Tutup manajer Andrea Dovizioso. MotoGP Virtual Race Jilid 3 diramaikan pembalap Moto2 dan Moto3. Dorna Sport sebagai penyelenggara kejuaraan dunia balap motor dunia sudah mengumumkan jadwal baru MotoGP Virtual Race. Balapan virtual itu sudah memasuki seri ketiga. Event bertajuk MotoGP Virtual Jilid 3 dengan titel Red Bull Virtual Grand Prix of Spain bakal berlangsung pada 3 Mei mendatang. Tanggal 3 Mei dipilih lantaran sesuai dengan gelaran MotoGP Spanyol yang urung terlaksana lantaran pandemi virus corona. Pada MotoGP Virtual Race Jilid 3 ini, sirkuit Jerez Spanyol akan menjadi tempat lombanya. Yang menarik, berbeda dengan Jilid 1 dan Jilid 2, kini pembalap kelas Moto2 dan Moto3 juga ikut serta dalam lomba. Dalam keterangan resminya, semua tim MotoGP akan menurunkan satu wakil di MotoGP Virtual Race Jilid 3, kecuali tim Repsol Honda yang bisa mengirimkan Marc Marquez dan Alex Marquez karena berstatus juara bertahan. Tulis keterangan dari MotoGP.
Sementara itu, peserta MotoGP Virtual Race Jilid 3 dari kelas Moto2 dan Moto3 ditentukan dari 10 pembalap terbaik dua kelas ini saat mengikuti lomba putaran perdana musim 2020 di sirkuit Losail Qatar Maret lalu. Dengan syarat di atas, maka dipastikan adik Valentino Rossi, Luca Marini, tidak bisa tampil. Seperti yang diketahui, ia mengalami kecelakaan meski sempat cukup lama memimpin balapan Moto2 Qatar 2020. Untuk diketahui, MotoGP Virtual Race Jilid 1 dimenangkan oleh Alex Marquez, kemudian giliran Pecco Bagnaia yang finish pertama pada jilid kedua. Quartararo tetap tinggalkan Petronas jika MotoGP 2020 dibatalkan. Presiden Asosiasi Tim Balap Internasional, Hervé Poncharal, menyatakan sudah selayaknya Fabio Quartararo tetap membela Monster Energi Yamaha pada 2021. Sekalipun jika MotoGP 2020 harus dibatalkan akibat pandemi virus corona. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Speedweek. Dalam beberapa hari terakhir, tim prinsipal Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, menyatakan bahwa pihaknya bertekad mempertahankan Quartararo andai musim 2020 dibatalkan secara menyeluruh. Meski El Diablo pada Januari lalu telah resmi menandatangani kontrak dengan tim pabrikan Yamaha untuk 2021. Walau belum berdiskusi secara formal, Direktur Tim Monster Energi Yamaha, Massimo Meregali, secara publik telah menepis harapan Razali, menegaskan bahwa Quartararo akan tetap mengambil alih posisi Valentino Rossi pada 2021. Tak peduli jika musim 2020 tetap berjalan atau justru dibatalkan. Hervé Poncharal pun memaklumi atas rumitnya situasi Yamaha dan Petronas. Pada satu sisi, Fabio sudah tanda tangan dengan tim pabrikan. Hal yang ia impikan dan kesepakatan sudah dicapai. Saya belum bisa bicara dengannya, tapi saya yakin ia ingin membela tim itu. Kontrak untuk 2021 harusnya juga sesuai dengan kalender 2021, kata Hervé Poncharal. Pria asal Prancis itu mengaku memahami rasa frustasi Razali yang diketahui telah mengatur strategi keuangan tim demi menyediakan motor YZR M1 spek pabrikan sepenuhnya untuk Quartararo pada musim 2020. Jika spek ini sama sekali tak terpakai El Diablo, maka investasinya akan sia-sia. Saya yakin Razlan siap menjalani musim yang hebat, memenangkan balapan, atau bahkan gelar dunia. Kini, ia berpeluang kehilangan bumbu penting dalam menghadapi 2021 yang tak pasti, karena mungkin tak ada dana untuk mendapatkan motor pabrikan dan tak tahu siapa rider yang akan mengendarainya nanti, kata Hervé Poncharal. Meski begitu, Poncharal tetap yakin kontrak yang telah ditandatangani sudah seharusnya dijalani sesuai dengan apa yang disepakati, yakni Quartararo meninggalkan SRT pada akhir 2020 dan bergabung dengan Monster Energi Yamaha pada awal 2021. Kontrak adalah kontrak, dan Fabio akan jadi pembalap tim pabrikan Yamaha pada 2021. Saya bisa memahami Razlan dan mengakui kerja kerasnya selama bertahun-tahun belakangan demi membentuk tim yang hebat pada 2019 bersama Fabio dan Franco Morbidelli. Sayangnya, ini bagian dari hidup dan tak seorang pun di MotoGP bisa bertanggung jawab atas semua ini. Semua orang juga kesulitan akibat situasi ini, tutup Hervé Poncharal. Patung Valentino Rossi harus ada di setiap sirkuit. Pemilik tim MotoGP LCR Honda, Lucio Cesinello, mengeluarkan pujian untuk Valentino Rossi. Cesinello menganggap patung The Doctor seharusnya dibangun di setiap sirkuit MotoGP. Rossi sedang berada di persimpangan jalan di MotoGP. Pembalap asal Italia itu seharusnya mengambil keputusan mengenai masa depan di MotoGP musim ini sebelum rencana itu dirusak pandemi virus corona. Cesinello menganggap kontribusi Rossi untuk MotoGP sangat besar. Pengoleksi 7 kemenangan Grand Prix di kelas 125cc itu mengatakan Rossi seharusnya mendapat penghormatan di seluruh sirkuit MotoGP. Apa yang dilakukan Rossi luar biasa. Sebagai pembalap, kita seharusnya membangun patung Rossi di seluruh sirkuit. Sebagai manajer, dia menaruh hati dan uang untuk VR46. Rossi memberitahu Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia banyak rahasia. Dua pembalap yang membuat dia kesulitan di MotoGP saat ini.
Apa yang dilakukan Rossi untuk pembalap muda telah dianggap sebelah mata, kata Cesinello. Cesinello kemudian mengungkapkan kondisi tim LCR di tengah kejuaraan MotoGP yang tidak menentu. Pria asal Italia itu mengucapkan terima kasih kepada Dorna Sport dan Honda yang membantu tim LCR hingga tidak gulung tikar. Setelah masuk MotoGP 2006, LCR sudah melalui banyak hal. Sekarang, ketika kami hampir sembuh dari krisis ekonomi sebelumnya, Perang Dunia ini muncul. Tanpa bantuan Carmelo Ezpeleta dan Honda, mungkin kami sudah menutup tim, kata Cesinello. Dorna membantu tim-tim Moto3, Moto2, dan MotoGP untuk membayar gaji karyawan di tengah kondisi kompetisi tidak berjalan. Sementara itu, Honda Racing Corporation membayar seluruh program Takaki Nakagami di LCR serta sebagian dari program Cal Crutchlow. Honda mengerti kalau kami tidak bisa melanjutkan pembayaran kontrak. Di Jepang, mereka mengerti situasi di Eropa sangat dramatis, tutup Cesinello. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.